Tuhan, tak kecewa padanya. Yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Uhilala ganu pari paniop nadiawo, saitong di pasari-sari nang padia rohakon, nang lam tu tinggil nai pinggol parton dioki lamamban lomonai. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 21 Juni 2022. Sebelum kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini dari kitab Mazmur 130 ayat 6. Mazmur 130 ayat 6 saya akan membacakan untuk kita. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikian firman Tuhan. Menanti adalah sesuatu pekerjaan yang butuh kesabaran. Menanti juga bagi sebagian orang adalah sesuatu pekerjaan yang membosankan. Namun bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, menanti adalah sesuatu hal yang harus kita tunjukkan dalam berharap. Ketika kita berdoa, meminta sesuatu, menyampaikan sesuatu permohonan kepada Tuhan, mungkin saja jawaban doa kita itu ada yang langsung diberi. Tapi ada juga mungkin bersifat penunggu. Dan mungkin ada yang sama sekali tidak. Kita butuh sesuatu kesabaran dan pengharapan meskipun dalam waktu yang cukup panjang. Tapi lihat, tidak semua anak Tuhan boleh sabar menunggu. Dari beberapa orang di antara kita ada kesabarannya sangat terbatas. Bahkan ada yang mungkin cepat menyerah. Atau bagi sebagian orang yang doanya tidak dikabulkan, yang doanya tidak dijawab Tuhan, mungkin dia akan mencari jalan pintas. Bahkan ada mungkin yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ada yang mengalami kekecewaan. Mereka menjadi putus asa, depresi, dan kekecewaan itu akhirnya mengarahkan dia untuk tidak menantikan apa yang sudah Tuhan janjikan. Dalam Mazmur 130 ini, pemazmur menuliskan kesediaannya dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan. Dia mengalami sesuatu hal di luar kendalinya, di luar kemampuannya, dan dia berharap hanya kepada Tuhan. Ia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan. Percaya kepada Tuhan artinya saudara siap untuk menerima sesuatu sukacita yang luar biasa.
Percaya kepada Tuhan artinya saudara harus siap untuk melewati berbagai persoalan-persoalan dan pada akhirnya Tuhan menyelesaikannya bagimu. Oleh sebab itu digambarkan dalam hal ini bahwa percaya kepada Allah adalah sikap berjaga-jaga seperti pengawal yang bertugas menantikan pagi hari. Seperti pengawal yang bertugas mengharapkan pagi hari. Pengawal yang sedang berjaga di malam hari dan merindukan hendaklah pagi hari datang secepatnya. Demikian keadaan kita dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang berharap kepada Tuhan untuk mengatasi segala persoalan-persoalan. Dia akan mengalami sesuatu kekuatan atau menerima solusi yang luar biasa, penyertaan yang ajaib dari Tuhan. Penantian yang penuh harap akan kesetiaan Allah dalam menghalau kegelapan, kegalauan, rintangan-rintangan, persoalan-persoalan hidup ini akan memberikan arahan yang baru, kekuatan yang baru untuk bertahan dan melihat di sana ada kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Kita akan dimampukan untuk melewatinya. Kita akan ditolong, kita akan diselamatkan karena kita berharap kepada Dia yang kuasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya dan saudara diajak, mari menantikan kebesaran Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup dan kehidupan. Bagaimana langkah indahnya di hadapan Tuhan jikalau seperti itu kerinduan jiwa kita berharap kepada Tuhan. Alangkah indahnya perjalanan hidup ini jika kita mengarahkan kerinduan kita kepada kasih dan kuasa dan penyertaan Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan secepat mungkin. Bertemu dengan kasih Tuhan, bertemu dengan kasih Tuhan, harapan dan kerinduan bertemu dengan kasih Tuhan, karena di dalam kasih Tuhan kita dibaharui, karena di dalam kasih Tuhan doa kita dijawab, karena dalam kasih Tuhan penantian kita terkabulkan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, bahkan sesudah kita memulai atau melakukan aktivitas kita, mari merindukan Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Allah, meminta tuntunan dan pertolongan dari Tuhan. Jangan lewatkan saat-saat yang indah ini. Kebersamaan dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, itu sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita rindukan dalam saat-saat kita bertemu. Bahkan lebih dari itu, Tuhan berfirman, "Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Biarlah waktu-waktu yang kita gunakan ini, Bapak, Ibu, Saudara, untuk membangun kearifan kita, kekaripan kita, hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Dan tetaplah menanti-nantikan Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu hadir, bahkan pedulikanmu. Jangan menyerah pada keadaan yang ada, yang terjadi, yang saudara hadapi. Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sungguh hadir, mengerti keadaan. Semoga kita diberkati Tuhan dalam setiap penantian dan kerinduan kita. Saudara pasti terberkati. Horas, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada hari ini atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami selalu merindukan-Mu, karena Engkau berkarya, Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun situasi kondisi yang mereka hadapi. Ketika mereka mendengarkan firman hari ini, jadilah semangat mereka dipulihkan, kekuatan mereka dipulihkan, kerinduan mereka kepada Allah semakin terarah, semakin terjalin, semakin tumbuh.
Sehingga di mana mereka merindukan Tuhan, di situ mereka beroleh kekuatan dan sukacita. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, buat saudara-saudara kami yang merindukan jamahan Tuhan, uluran tangan kasih dari Tuhan. Berikan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Berikan mereka kesembuhan. Pulihkan mereka Bapa. Bagi mereka yang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga perkawinan mereka, Tuhan kami ajaib. Tuhan kami selalu hadir di setiap rumah tangga. Engkau menjawab pergumulan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang merindukan Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, hidup dan kehidupan mereka, mereka juga menemukan Tuhan di sana, karya Tuhan di sana. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami, setiap pribadi, setiap para pelayan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itu yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat selalu, tetap jaga kesehatan.